Emang bener ya apa kata orang, cinta itu buta. Karena tidak hanya buta kepada yang mengalami, kadang ketika kita jatuh cinta, kita juga suka lupa sama pendapat orang tua. Orang tua nggak restu, tapi karena kita sudah jatuh cinta, emang inget. Ya udah kita bahas aja di sini deh. Enggak masalah. Siapa sih sebenarnya yang lagi lo singgung-singgung nih? Iya, aku tuh agak beda soalnya. Beda tipis antara cinta sama nafsu. Oh wow, pembahasan yang layak kita lakukan. Boleh kita spill the tea. Pasti udah bisa nebak dan ngikutin kan apa yang akan kita spill yang belakangan sangat menyita perhatian kita. Sampai semua mantengin drama kehidupan rumah tangganya Nikita Mirzani dan anaknya dengan peristiwa penjemputan itu. Tapi bukan peristiwa penjemputannya yang mau kita bahas di Spill Detik kali ini. Tapi kita justru pengen lebih mengambil angle pembahasan mengenai restu orang tua kepada cinta sang anak. Yes. Itu kan juga yang bisa, kayaknya semua orang tua bisa relate ya mengenai hal itu. Ya, karena gimana pun juga, kalau menurut aku orang tua itu ya, aku sebagai seorang ibu, kita hamil gitu ya, kemudian benar-benar pada saat kita melahirkan itu kan hidup dan mati gitu. Terus kemudian kita sayangi, kita cintai semuanya, kita bener-bener kita effort, kita susuin, kita segala macam. Tiba-tiba pas gede dia ngelawan. Itu kan bukan main rasanya, sakit loh sebagai ibu gitu loh. Iya, betul. Jadi gimana pun juga restu seorang orang tua itu penting banget gitu. Karena ini terjadi pada aku pada saat pernikahan pertama menurut aku. Jadi buat Ola, restu orang tua itu penting. Penting. Oke, apakah lu berharap hal yang sama dari anak-anakmu kelak? Ya of course, tentunya aku ingin yang terbaik buat anak-anak. Kita spill dulu apa kehebohannya kemarin yang tadi sempat dibilang sama Dave. Hebohnya seperti apa nih kita spill. Masih saya. Loli di belakang ya. Itu kucingnya juga tuh. Nah, ini ya salah satu yang disebut cinta tanpa restu dari orang tua. Ya kayaknya entah gimana saat Loli dijemput itu sempat teleponan sama Fadel. pacarnya ini. Oh. Gitu. Oke, makanya yang bisa kita saksikan ya, yang mengerang, menjerit, nggak terima, bisa dimengerti sih ya. Mungkin kalau gue berusaha menempatkan diri gue ada di sepatunya Loli, gue nggak kenal dengan orang-orang tiba-tiba berusaha mengambil gue keluar dari rumah gue gitu, from the comfort of my own home gitu, pasti gue juga akan ada pemberontakan apapun alasannya, ya kan? Tapi di sini juga harus dilihat bahwa gini loh, mungkin Nikita sebagai ibu, dia kan ibu ya, aku bukannya gimana, tapi aku ngerasa bahwa ini anak memang harus kembali kepada orang tua gitu loh. Gimana pun juga Nikita adalah seorang ibu. Dia seorang ibu yang bekerja keras ya, bekerja keras buat anak-anaknya, buat dirinya segala macem. Dia yang tadinya mungkin heboh dengan berantem dengan segala macam, ya pada akhirnya dia pasti punya hati kecil yang aduh dia tuh anak gua harus benerin nih gitu loh. Gue setuju apa yang dibilang sama Ola. Gue juga melihat I have newfound respect untuk Nikita gitu ya. Selama ini kan mungkin kita cuman kenal Nikita sebagai selebriti yang tidak takut buka komentar, buka suara, very feisty lady gitu. Yes. At the end of the day, dia tuh ibu aja gitu. Iya. Seorang ibu yang berusaha memperjuangkan kesejahteraan anak perempuannya gitu ya. Betul, dan sekarang gini ya, mohon maaf nih, waktu Nikita pada saat itu kan Loli pernah pacaran sama anak aku. Oh iya loh ya. Iya, dia pernah pacaran sama Sean. Sean begitu sopannya. Ini dalam episode #nyaris besanan. Benar. Jadi pada saat itu Nikita pun sangat menghargai Sean. Sean benar-benar kalau datang ke rumah Loli, ke rumah Nikita itu benar-benar dia samperin. Aku bilang Sean jangan lupa itu tuh yang paling penting adalah bagaimana memperlakukan orang tuanya, pacarmu untuk jadi lebih baik gitu ya. Nah, Sean lakukan itu semua dan so far aku dan Nikita ya nggak ada masalah, Loli pun nggak ada masalah gitu. Nah, dengan adanya kasus ini ya aku juga sebagai
yang pernah kenal Loli, aku menyayangkan kenapa sih Loli jadi seperti ini, kenapa dia harus teriak-teriak gitu. Ya of course aku ngebela Nikita, dan jangan macem-macem ya Fadel gitu, gimana pun juga kadang-kadang kita itu sebagai perempuan, apalagi kalau kita cinta itu kadang-kadang ke brainwash, kita ke bawa-bawa nih. Si cinta itu membutakan. Iya, membutakan gitu. Dan apalagi kalau sampai Fadel ya bawa-bawa mantannya Loli, termasuk anak aku, wah jangan macam-macam Fadel. Aku yang nyamperin kamu. Oh, karena ini sama seperti Niki nih, ibu yang nggak bisa dicolek ketika ibu kan gitu ya, Iya dong. nature-nya instinctively pasti dia akan melindungi anak-anaknya. Iya, karena anak aku nggak pernah macam-macam. Anak aku Sean, dia nggak pernah banyak omong. Dia sekolah yang benar. Aku cuman bilang, Sean, IPK-nya harus bagus, kuliahnya yang benar. Mama kerja keras untuk kamu kuliah di sini segala macam. Aku biayain sendiri. Begitu juga Alina, begitu juga Adrina. I support. Aku sebagai single mother bener-bener buat Berjuang anak-anak. ya. Iya kan? Nah tiba-tiba lu sentil anak gua. Oh Fadel. Panas. Iya karena sepertinya kan masih akan ada update terbaru lagi ya. Kan kita nggak tahu kasus ini juga masih di di awan-awan nih. Belum tahu ujungnya seperti apa. Kita nantikan aja seperti apa kelanjutannya dan mudah-mudahan semuanya jadinya baik. Tapi yang kita mau spill saat ini ke pemirsa Setia Insert adalah beberapa nama selebriti yang juga pernah ada di dalam posisi kisah cinta mereka awalnya tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Iya. Ya. Nah, beberapa nama tersebut adalah Ari Kriting dan Indah Permatasari yang menikah 12 Januari 2022. Sang ibu namanya Nursiah ya namanya. Ibu dari Anggap Ari ini penyebab Indah jauh dari dirinya ya, jauh dari orang tuanya. Dan ini kan sempat heboh banget dan sempat viral sekali. Bahkan sampai dengan sekarang kayaknya memang nggak ada restu dari ibunya. Gitu. Nah ini sih terus berguling ya. Yang anehnya tuh adalah nggak pernah ketemu di tengah, duduk di tengah sampai karena mereka udah nikah dan udah punya anak. Karena biasanya kalau di Udah punya kehidupan cucu. beberapa teman-teman aku yang tidak mendapatkan restu orang tuanya di awal, ya Ren ya, beberapa sahabat kita begitu punya cucu, Iya. luluh tuh Luluh. hati orang tua, Betul, gitu. betul. Akhirnya menerima gitu dan di Betul. beberapa nama yang nanti akan kita spill juga. Tapi rupanya di kasusnya Ari Kriting belum ya. Jadi Betul. prahara restu orang tuanya situasinya sampai saat ini statusnya masih dalam keadaan kriting. Kritis. Lalu juga ada Eza Gionino dan juga Meiza Aulia. Ya, ini Ibu Eza Gionino ini tidak merestui karena menilai Meiza adalah perempuan materialistis. Namun ternyata hadirnya cucu mampu memperbaiki hubungan mereka. Tadi yang seperti lo bilang. Betul. Tapi ya- Ini kisah klasik ya. Kisah Orang klasik. tua begitu ngelihat hadirnya cucu, iya. terbuka, luluh hatinya, Betul. kemudian menerima musim kehidupan baru dari Betul. anak-anak mereka. Tapi sebenarnya ya, jangan salah. Yang kita kasih contoh di sini bukan berarti kita tuh bilang nggak apa-apa loh Untuk menjalani tidak kehidupan mendapatkan rumah restu, tangga. iya. Tapi nama-nama selebriti yang kita spill ini, mereka akhirnya mendapatkan restu dari orang tua karena pakai kerja keras, iya kan lah? Bener Ya. banget. Bekerja keras di sini tuh maksudnya adalah perilaku baik. Yes. Menunjukkan, membuktikan Membuktikan. bahwa gue tuh baik, gue tuh bener, gue Iya. bertanggung jawab sama Iya. anak lo, Iya. gue ngebiayain, Iya. gue jadikan dia istri yang bener gitu-gitu loh. Yes, true. Jadi ya kayaknya bukti itu sampai punya anak, luluh lah mereka. Ada satu nama juga yang mengalami proses kehidupan yang sama, Sandi Aulia dan David Herbowo. Tidak mendapatkan restu dari ayahnya Sandi, dan kedua orang tuanya David juga tidak memberikan restu. Sayangnya perjuangan mereka berbuntut perpisahan. Iya. Ya. Tapi Karena awalnya memang nggak ada restu Iya. di antara kedua orang tua. Karena memang kadang-kadang itu memang terjadi, tapi Betul. ada akhirnya yang endingnya juga bagus. Iya, Jadi itu betul. sebenarnya ya kembali lagi ya, sebuah pernikahan mau restu atau nggak restu, tapi kan endingnya bagaimana yang paling susah kan- membawa diri dan Iya. hubungan tersebut ya. Dan yang paling susah itu adalah mempertahankan pernikahan Betul, itu. Gitu, betul. karena nggak gampang gitu. Betul. Mau direstuin, banyak orang yang direstuin, bikin pesta mewah miliaran segala macam, akhirnya cerai. Cerai cuma apa? Ke pengadilan
udah kelar gitu. Aku setuju sih kalau apa yang dikatakan Ola tadi ya, kembali ke kasusnya Loli. Sebenarnya kalau mereka berdua dari awal banget ketika Loli sekolah di London, kalau dia bagus gitu ya, jadi laki-laki yang lo sekolah yang benar, lo begini, lo begitu. Mendukung, bisa membuktikan diri, membuktikan kredibilitasnya diri. dia, Kayaknya kualitasnya dia. kalau jadi baik, gua rasa sih seharusnya jadinya baik ya. Maksudnya lo jangan ngelawan orang tua ya gitu, lo ikutin orang tua yang bener kayak begini. Ya. Lo jangan begini-begini, udah deh lo minta maaf, lo sujud ke orang tua gitu-gitu ya. Kalau mungkin kali ya. Kalau itu terjadi, gua rasa namanya ibu pasti ada luluhnya ya. Surga Ibu pasti, di telapak kaki ibu pasti. Itu mau di Iya kan, cuma kan ya. mungkin dari awal sudah ada banyak perlawanan ya. Iya. Maksudnya against mother tuh udah tinggi banget Iya. gitu. Sama kalau gue ya, Iya nggak sih? gue tuh percaya perempuan itu, terutama ibu ya, pasti punya intuisi yang jauh lebih tajam dibandingkan siapapun. Iya nggak lah? Iya. Betul. Jadi mungkin kayak kalau kita gitu nanya, kenapa sih nggak memberikan restu kepada pilihan pasangan hidup anak lo? Beberapa orang tua pada beberapa situasi nggak bisa memberikan deskripsi dengan jelas alasannya apa. Intuisi aja, Ya, betul. intuisi ibu tuh lo nggak Intuisi, bisa, betul. lo nggak bisa tipu, Dan lo nggak bisa bener. bohongin, bener nggak Nek? Bener, Bener. tapi juga ya ini melihat dari cerita ini tuh, gue tuh pernah dulu juga punya cerita orang yang gak gue kenal. Tapi ada orang yang bilang bahwa siapapun ibu kamu, apapun dia, sejelek apapun, seburuk apapun, serendah apapun, dia tetap ibumu dan ibumu itu tetap punya surganya buat anak-anak dan keluarganya. Iya nggak sih? Berkahnya luar biasa. Ya. Jadi di sini memang seorang ibu dan anak itu memang bener-bener harus bisa know diri gitu, introspeksi diri. Aku tuh sebagai ibu seperti apa sih? Karena gimana ya, aku lahir dari keluarga broken home gitu ya, dengan ibuku di sini, ayahku di sini gitu. Itu kan yang kena mental anak gitu loh. Jadi makanya pada saat aku divorce sama Aufar pun, dari juga sama Alex, yang pertama dan kedua, hubungan aku dan mereka itu baik-baik. Karena apa? Karena aku melihat gini, pada saat dulu ibuku ngejelekin bapakku, bapakku ngejelekin Ngejelekin ibuku. ibumu. Jadi Anak tuh mental, kejepit di tengah-tengah. kejepit di tengah gitu. Jadi Nah itu nggak mau terjadi sama kamu dan anak-anak. Nah, gitu itu ya. terjadi di aku. Nah, sehingga pada saat ini terjadi, aku nggak mau itu Nggak mau terjadi. itu terjadi, betul. My children harus fulfill sama love gitu. Iya. Jadi Sama mereka tidak cinta, merasa ya. kekurangan cinta. Dan pada saat perempuan kekurangan cinta, akhirnya dia mencari cinta yang Di tempat lain. di tempat lain Pemenuhan yang cinta di tempat lain. Nah Ya, ya, itu ya. gitu. Ya, ya. Sehingga ya jujur aja aku mungkin ya kalau deket sama cowok apa segala macam akunya bucin, akunya apa. Tapi itu efek dari masa kecil aku yang secara di bawah alam sadar itu terjadi gitu loh. Iya. Makanya nggak salah ya beberapa netizen berkomentar gitu ya. Ini nggak 100% kesalahan anak loh, karena anak itu yang membentuk orang tua. Karena menurut aku deep down inside, sang ibu yang lagi kita bicarain itu juga tahu dan berasa, aduh makanya gue tuh merasa gue perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan lo, karena kita berdua nih saling mempengaruhi lo di dalam kehidupan ya, Iya anak dan ibu itu. benar banget. Nah, di sini juga ada yang sempat gak direstui sama orang tua dari sang istri, Judika dan Duma Riri. Yes. Ya. Makan ya. Ini boleh juga dong. apa namanya, hubungan mereka juga sempat viral banget karena mereka karena Judika nggak dapat restu dan dia sempat cerita di mana-mana juga. Duma kerap disebut sebagai anak durhaka. Akhirnya Judika bisa buktikan, nah ini dia, dengan kerja kerasnya dan dapat restu orang tua sehingga akhirnya menikah 31 Agustus. Ini perjalanan Judika sama Duma termasuk salah satu yang boleh jadi contoh gitu. Betapa kerasnya perjuangan Judika sama Judika, Duma membuktikan diri kepada Judikanya. orang tuanya Duma Iya, gitu betul. ya. Bahwa gue tuh layak loh untuk bisa ngedapetin anak Iya, lo. Ini betul. kan membuktikan apa yang poin yang tadi disampaikan Karen gitu. Kalau mungkin Fadel di awal mau berusaha lebih kuat gitu. Kuat dan nunjukin- baik ya. Dengan nunjukin sikap, perilaku, watak. Yes. gitu. Mungkin akhir ceritanya nggak akan Itu jadi kayak gini. komplit tuh paketnya, nggak bisa cuma satu. Jadi Iya, dan wataknya juga dan si Iya. orang itu ya maksudnya aku sampai males nyebut namanya, dia harus bisa mendekatkan diri juga kan kita dong. itu dia, gitu makanya ya harus kan? dengan sifat dan sikap yang iya benar gitu loh. Good point. Right? Good dia, point. dia harus bisa deketin lah.
dia kan mau sama anaknya, lu harus deketin Bet ibunya, gitu. betul. Karena memang kalau Betul. misal memang lu cinta, lu itu Betul. harus rangkul Betul. semuanya. Aku tuh jadi teringat bagaimana romantisnya dan harmonisnya mertua dan mantu ya sama anaknya si Dewi loh. Sama mantunya tuh sama Merdi. Ya gimana caranya mereka tuh bisa jadi sahabat banget. Jadi kalau curhatnya ke mertuanya. Gitu, curhatnya kalau dia lagi sebel dia ngomongnya sama mertuanya. Jadi tadi dikatakan Ola bahwa ya lu deketin orang tuanya gitu, jadikan dia ibu lu. Jadi bukan lu egois mementingkan tentang diri lo dan pasangan lu, tapi kalau mau curhat ke ibunya gitu. Lu mau ngedapetin anaknya, lu Ibunya harus bisa jadi memenangkan temannya. hati sang Ibu. ibu. Apapun itu. Karena Jangan kalau- menangin hati sang bapak ya karena ego sama ego. Nanti bicara bisnis sama duit. Lahannya ada berapa lo gitu kan katanya. Lo punya berapa meter persegi gitu kan. Kalau mau bapak kan gitu kan. Punya gedung nggak lo gitu kan. Punya duit nggak lo gitu kan. Kalau ibu kan Itu pakai lu harta. kayaknya ya. Oh, itu benar. Kita cicipin dong makanan yang udah kita siapin. Abis ini kita mau bahas ya masalah selebriti yang belakangan juga masih menyita perhatian. Tanda tanya, pertanyaan jadi cerai apa enggak, rumah tangganya baik-baik aja atau enggak. Kayaknya gue tahu nih siapa nih. Iya kan, ada komentar apa enggak sih dari kedua belah pihak Siapa gitu. sih? Masa sih nggak bisa nebak yang belakangan masih dipertanyakan oleh publik. Minggu lalu kita bahas mengenai keputusan dia untuk menjadi wanita mandiri. Oi.